Kita akan ulas bersama pemirsa. Kami saat ini sudah bersama dengan Wakil Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Heru Muzaki, lewat sambungan Zoom sore hari dalam Sindo Sore. Selamat sore, Mas Heru. Selamat sore, Mbak Fani. Baik, yang disebut Bang Ifdal tadi soal pemanggilan terhadap Aiman dari Polda Metro Jaya tengah malam, betul ya? Betul ya. Jadi informasi yang kami dapatkan dari saudara Aiman sendiri bahwa sekitar pukul 23.50 sampai 23.55 saudara Aiman memang menerima panggilan tersebut di kediamannya. Begitu. Panggilan untuk apa saja, Mas Heru? Itu panggilannya mengenai panggilan pemberian klarifikasi untuk hari Jumat ini, Mbak. Dikirimkan hari kemarin itu hari Rabu ya. Rabu ya. Tengah malam, jelang Kamis ya? Ya. Oke. Klausul apa saja yang ada di dalamnya? Ya, hanya mengundang, ini kan bagian dari penyelidikan, jadi mengundang saudara Aiman untuk memberikan klarifikasi pada hari Jumat. Itu saja sih sebetulnya. Oke, klarifikasi atas apa saja? Klarifikasi atas laporan yang ditujukan kepada dirinya, yaitu beberapa ada undang-undang ITE, kemudian ada beberapa undang-undang juga. Undang-undang ITE berarti kita berhubungan dengan unggahan atau video atau sesuatu Betul. yang saudara Aiman posting seperti itu. Ya, ini ada detail terkait dengan video apa atau ucapan Aiman tentang apa? Oh ya, ini terkait dengan statementnya Mas Aiman sendiri waktu konferensi pers pada waktu itu yang menyebutkan bahwa Mas Aiman memang merasa resah karena ada oknum kepolisian yang memang diperintahkan untuk diduga diperintahkan untuk condong ke salah satu paslon. Jadi itu yang dilaporkan oleh para pelapor. Kemudian Mas Aiman sendiri sudah membuat beberapa statement-statement yang menyatakan bahwa dirinya memang menerima informasi tersebut dan beliau juga menyatakan bahwa ada kata-kata mudah-mudahan saya salah. Jadi seharusnya pernyataan itu dianggap sebagai bukan dianggap sebagai suatu tindak pidana, tapi lebih ke saran ataupun kritik ataupun masukan bagi pihak-pihak yang terkait. Begitu, Mbak. Oke. Mas Aiman rencananya akan memenuhi panggilan ini di hari Jumat, Mas Heru? Kami masih belum bisa pastikan apakah beliau akan hadir atau tidak besok karena kami sedang membereskan masalah administrasi. Ada beberapa administrasi juga yang kami sedang kerjakan. Kemudian yang kedua, kami juga menerima beberapa permintaan-permintaan dari banyak advokat dan juga relawan, ya, yang kami sangat apresiasi untuk membela dan mendukung saudara Aiman pada saat ini. Begitu. Jadi kami memang sedang menyiapkan administrasinya, namun kami masih belum bisa memastikan bahwa saudara Aiman hadir atau tidak besok. Jumlahnya 1.000 pengacara, betul, Mas Heru? Banyak, ya. Kami belum bisa pastikan jumlah pastinya, tapi banyak sekali permintaan yang datang ke kami. Oke. Sejauh ini komentar dari advokat ya, terutama dari teman-teman yang mengerti soal hukum terkait dengan apa yang menimpa Mas Aiman ini seperti apa, Mas Heru? Ya, sebetulnya banyak suara-suara bukan hanya dari kami, dari TPN Ganjar Mahfud, tapi juga banyak suara-suara yang datangnya dari koalisi masyarakat, dari masyarakat sipil gitu ya, yang bilang bahwa ini adalah suatu bentuk pembatasan atau pengekangan dari kebebasan berbicara. Begitu, karena apa yang dikatakan Mas Aiman pada saat itu, sesungguhnya itu di dalam konteks memberikan masukan dan juga kebebasan untuk melakukan berekspresi karena beliau itu memang sayang dengan demokrasi kita. Nah, sudah seharusnya dan sepantasnya pernyataannya Mas Aiman itu dianggap sebagai kritikan atau masukan terhadap profesionalisme dan kinerja dari aparat-aparat penegak hukum, bukan malah dikriminalisasi sehingga dapat merusak iklim demokrasi bangsa kita ini.
Oh ya, dukungan yang ya bisa dibilang pernyataan yang juga cukup keras keluar dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ya, yang juga sudah mengatakan akan mendukung atau memberikan dukungan yang penuh kepada Aiman Wicaksono untuk membela dirinya terkait dengan tuduhan ataupun bentuk represi terkait kebebasan berbicara ini ya, Mas Heru. Ya, betul, betul. Kami juga sangat bersyukur, kami juga didukung oleh beberapa pihak termasuk Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Mas Aiman, kami membela Mas Aiman, jangan takut untuk berbicara dan jangan hal ini menghalangi kebebasan kita untuk berekspresi. Oke. Kalau dari bagian hukum TPN Ganjar Mahfud sendiri, ada langkah-langkah khusus yang sudah disiapkan? Ya, langkah-langkah yang kita akan tempuh adalah pertama tadi kita siap untuk membela dan mendampingi Mas Aiman di setiap proses dari laporan-laporan ini, dan sudah disampaikan pula oleh Mas Aiman sendiri bahwa beliau patuh dan akan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi pastinya kita akan hadir. Ini hanya masalah timingnya saja. Kemudian yang kedua, kami juga mengkompilasi beberapa relawan dan beberapa advokat, teman-teman rekan-rekan advokat yang baik yang telah bersedia untuk mendampingi dan membela Mas Aiman, sehingga kami mengkompilasi beberapa banyak nama-nama ini, sehingga kami menyiapkan terlebih dahulu menyiapkan administrasinya dulu. Jadi itu mungkin dua hal yang sedang kami persiapkan sekarang. Oke, kalau dari perspektif Mas Heru sendiri, terutama terkait dengan represi atau pembatasan kebebasan berbicara, terutama terjadi ketika kontestasi atau ya proses pesta politik sedang berlangsung, kenapa dan seperti apa? Ya, jadi gestur-gestur seperti ini tidak boleh dilihat secara satu persatu atau tidak bisa dilihat, oh ini hanya pengiriman biasa. Ini harus dilihat sebagai sebuah gestur atau sebuah tindakan yang mengintimidasi ya, dalam tanda kutip menurut saya gitu. Karena diantarnya malam-malam, memang tidak ada siang hari atau seperti apa saya juga kurang paham. Cuma jadi kita juga di tim hukum juga bertanya-tanya apa urgensinya, padahal panggilannya hari Jumat masih bisa diantarkan pagi-paginya dan Mas Aiman juga masih bisa baca. Jadi kemudian Mas Aiman juga menyampaikan keresahannya bahwa pada saat beliau dipanggil itu, beliau menerima surat panggilan itu, anak istri beliau juga jadi bertanya-tanya dan sedikit ketakutan juga gitu. Jadi itu yang hal yang sangat meresahkan kami, sehingga di dalam iklim atau di dalam kontestasi pemilu ini gestur-gestur seperti ini sebaiknya dihindari sebetulnya. Oke, tidak takut atau tidak khawatir Mas Heru ketika ada potensi bentuk represi ini juga bisa terjadi terjadi terhadap siapapun yang ada di TPN? Iya, dan kami juga di dalam tim hukum juga siap dan memberikan panduan kepada mereka jika menerima tindakan intimidasi dari siapapun, bisa melapor ke tim hukum yang hotline-nya sudah kami sebarkan kepada khalayak ramai juga. Oke, baik. Jadi siapapun tetap tidak boleh ditekan atau dikungkung kebebasan berekspresi, kebebasan memberikan pendapat, terutama ketika itu memberikan kritik dan juga evaluasi terhadap pesta demokrasi di Indonesia ya. Baik, Mas Heru, terima kasih sekali atas informasinya dan juga waktunya dalam Sindo Sore-sore hari ini. Salam sehat selalu. Selamat sore, sampai jumpa.